Selanjutnya dari Mas Daki, apakah kita bisa menggunakan ilmu kesadaran ini untuk tidur lebih mudah? Karena saya sering mengalami susah tidur, padahal sudah tidak berpikir macam-macam, tapi tetap Hmm. tidak bisa tidur. Mohon sarannya, Mas. Oke, aslinya tidur itu hal yang paling gampang. Jadi susah ketika kalian berusaha tidur. Kenapa jadi susah? Ketika kalian berusaha tidur, otomatis tubuh kalian tegang, pikiran kalian tegang, ya akhirnya nggak bisa tidur. Jadi tidur itu adalah fenomena kalian relax. Tapi dengan kalian berusaha tidur, ya kalian nggak jadi relax. Sama dengan gini, Om Hari relaxo, dia nggak mungkin bisa relax. Ketika dia berusaha relax, dia malah nggak relax, dia malah tegang. Jadi kalau kalian mau tidur, ya udah jangan berusaha tidur. Udah ditunggu aja nanti tidur sendiri. Jangan berusaha tidur. Dibiarkan saja. Kalian tiduran aja, jangan HP-an, kalian rebahan, jangan tiduran. Jangan HP-an. Kalian rebahan, jangan HP-an, lampu matikan, ya udah. Kemudian tunggu aja. Nanti lama-lama tidur. Nggak lama. Mungkin kalian perlu matanya terbuka dulu, nanti pelan-pelan kan mata agak pedes kan, baru tutup mata. Itu. Hmm. Jadi tips untuk tidur adalah berusaha tidak tidur. Karena dengan kalian berusaha tidur, kalian semakin tidak bisa tidur. Akhirnya kalian minum obat tidur atau kalian mabuk-mabukan biar bisa tidur. Padahal tidur itu adalah proses alamiah ketika kalian tubuhnya santai. Oke, dalam tanda kutip kalian hanya akan tidur ketika tubuh kalian santai. Untuk santai ya berarti kalian tidak perlu berusaha santai. Cukup dibiarkan saja. Itu. Ya, oke. Terima kasih, Mas Riko. Halo, Silakan sudah boleh? yang sudah. Silakan, Bu. Selamat malam, Mas Riko. Monggo. Ya. Malam. Iya, ini jadi eh, dulu tuh nama saya Syandri dari Gresik, dekat sama Surabaya sih. Dulu waktu awal tuh kan saya tahu Mas Riko dari Ngaji Roso. Di Hmm. situ di Ngaji Roso disebutin kalau mirroringnya 1 jam gitu kan. Akhirnya Hmm. saya sama suami malam-malam berdua tuh mirroring, tapi nggak hadap-hadapan, apa jadi kayak Hmm. singkur-singkuran gitu loh. Hmm. 1 jam terus pakai lilin. Tapi cuma berjalan 4 hari aja. Nah, terus setelah itu tuh trigger kan muncul terus tuh Mas. Hmm. Akhirnya nggak mirroring lagi. Terus akhirnya kemarin akhir bulan September aku ikut di Tanpa Pintu ini yang light ini. Hmm. Terus di videonya Mas Riko kan kalau nggak salah disebutin kalau mirroring apa kalau bisa mirroring 15 menit entah pagi entah malam. Ya udah akhirnya saya mirroring Hmm. sendiri Mas 15 menit pas malam hari. Saya ngeflow aja kadang pagi terus tapi ternyata lebih Hmm. enak malam, lebih enak telanjang dan Hmm. gelap gitu tapi tanpa lilin. Itu 15 hari sendirian. Nah, itu memang di saat mirroring itu memang yang muncul ya sensasi-sensasi tubuh ya kayak dada sesek, ada Ya. segering-segering di mana. Ya udah itu tak rasain aja. Nah, setelah mirroring itu Mas, akhirnya kan nggak tahu gimana hubungan saya sama suami kan jadi tambah lengket tuh. Akhirnya kita cerita-cerita Ya. tuh cerita tentang masa lalu segala macam. Nah, Hmm. ternyata dari cerita itu tuh kayak muncul semua pendaman gitu loh. Kayak, oh Hmm. iya ternyata dulu ini nih. Jadi, apakah itu yang namanya disadari ya? Maksudnya kan jadinya, oh iya saya gini tuh ternyata dulu kecilnya kayak gini ya gitu. Akhirnya sampai di suatu malam tuh kami benar-benar nangis berdua, terus kayak, ya ternyata pendaman kita segini banyaknya gitu loh. Hmm. Sampai akhirnya ini hari ke-20, nanti malam kalau mirroring berarti hari yang ke-21, Hmm. apakah cukup 15 menit itu aja, apa ditambah lagi, apa gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Oke. itu Mas, apa tentang itu loh, apa over ejakulasi itu karena suami juga sudah mulai belajar untuk apa namanya, itu sejak 2 tahun yang lalu karena saya dulu pernah ikut sesi sex magic itu kan. Jadi yang intinya Hmm. yang laki-laki nggak boleh ejakulasi, tapi yang perempuan nih harus harus orgasme kalau bisa sih 9 kali dalam satu sesi itu kan susah banget ya. Akhirnya Hmm. belajar akhirnya cuma bisa sehari sekali. Maksimal mentok itu 4 kali itu aja udah nggak karu-karuan, udah kayak Hmm. berusaha banget. Nah ini yang saya tanyakan, yang untuk kalau untuk saya apakah juga apa namanya nggak ejakulasi, nggak orgasme apa gimana gitu aja. Makasih Mas Riko. Oke, sama-sama. Jadi gini, untuk mirroring kita tahu 20 hari atau kita perlu lanjut itu tergantung kita masing-masing.
Kalau kita enjoy aja, kita pakai main-main, ya lanjut, nggak ada masalah. Intinya nanti tahu sendiri, oh aku udah nggak perlu mirroring, ya udah berarti nggak perlu lagi. Intinya yang tahu ya Bu Santi sendiri. Karena untuk waktu yang 15 menit, menurutku itu waktu yang ideal lah. 15 menit sampai 1 jam. Kalau kita orangnya itu sudah peka terhadap sensasi, emosi, dan pikiran, 15 menit cukup. 1 jam itu untuk yang mereka tidak pernah praktek apapun nih, nggak pernah praktek meditasi dan lain-lain, dan perlu terjun ke apa itu namanya, ke kesadaran secara langsung. Jadi pengantarnya mirroring. Kenapa perlu 1 jam? Karena di 30 menit pertama biasanya nggak muncul apapun. Kalau udah muncul 15 menit, 30 menit cukup. Itu. Oke. Nah, untuk yang over ejakulasi, jadi kebanyakan di sex magic itu biasanya kaidahnya adalah kaidah do atau tau. Nah, di kaidah do itu adalah intinya si cowok harus mengalami dry orgasme atau orgasme kering, dan si cewek sebaiknya orgasme. Nah, tapi menurut penelitian ilmiah, cewek pun sebaiknya tidak mengalami orgasme, terutama orgasme puncak. Kalau orgasmenya orgasme klitoris ataupun G-spot, itu oke. Tapi kalau orgasmenya itu orgasme serviks, itu disarankan tidak dilakukan. Karena orgasme serviks berperan dalam hangover-nya dopamin. Ketika dopaminnya rush over, turun jadi low, otomatis prolaktinnya jadi tinggi. Otomatis kebosanannya meningkat, energinya juga jadi low, dan ya efeknya jadi jelek. Jadi Oh untuk iya, pantas kan capek-capek gitu habisnya ya. capek, pasti capek. Jadi untuk pria dan wanita sebaiknya tidak orgasme. Oke. Jadi tidak Berarti orgasme. termasuk pingsan saat saat mirroring segala macam itu juga keluarnya pendaman ya, Mas? Saya 2 kali pingsan, Mas. Wajar itu kalau pingsan. Kalau memang terlalu intens, kita akan pingsan. Jadi ada beberapa alumni letting ini yang pingsan, dan itu bagus kok. Nggak apa-apa. Itu. Jadi untuk seksnya, untuk cewek memang sebaiknya tidak orgasme. Nah, dengan kalian tidak orgasme, kalian mungkin bisa belajar seks yang lebih dalam atau seks amatif. Nanti kalian mengalami jenis orgasme lain, orgasme ombak sama vali orgasme. Jadi orgasme doing tapi ombak dan tidak mempengaruhi dopamin dan tingkat energi. Dan kemudian ada orgasme yang lebih spiritual atau lebih dalam, yaitu orgasme keheningan atau vali orgasme. Itu. Mas boleh tanya agak itu ya. Orgasme itu apa yang kayak seluruh tubuh kayak kejeng-kejeng gitu tah? Nah itu orgasme serviks. Oke. Orgasme Kalau orgasme spot, orgasme klitoris itu lokal, rasanya hanya di area kelamin. Tapi kalau orgasme itu sampai rasanya dari vagina muncak ke kepala terus menyebar, itu berarti orgasme serviks. Itu sebaiknya tidak dialami. Jadi sebelum itu terus pakai teknik yang di YouTube itu ya, pakai napas gitu-gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai di angka 10 gitulah gitu Taya. Sebisa mungkin tidak sampai di angka 10. Ya. Oke. Matur nuwun sangat Mas Riko. Happy banget bisa ngobrol sama Mas Riko. Selamat malam, matur nuwun Mas Hari. Sama-sama Bu. Jadi ini Om, sebentar ya yang mau open mic, karena tadi nyinggung berserjiwa ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi. Mas, saya kan masih single. Dalam berserjiwa itu kan bagi mereka yang punya pasangan suami istri. Nah, bagaimana kalau yang masih single Mas Riko? Caranya gitu. Loh, kalau mau caranya ya sebaiknya kalian belajar berjiwa dulu. Iya kan? Caranya dengan kalian belajar di jiwa, otomatis kan secara tanpa sadar kalian shifting seakan-akan sudah punya pasangan kan. Hanya yang sudah punya pasangan yang akan belajar berjiwa. Jadi kalau kalian belum punya pasangan, belajar berjiwa, jadi perasaan kalian tuh seakan-akan kalian sudah punya pasangan. Justru kalian akan cepat punya pasangan. Jadi Itu, ini ya, meskipun saat ini belum punya pasangan, bisa juga ya masuk bersejiwa. Karena beberapa teman-teman tuh mungkin berpikiran, loh aku kan masih ini apa, belum ada pasangan, masih single, kok join bersejiwa, apa bisa gitu dipraktekkan ilmunya nanti. Intinya yang materi seks untuk 2 hari selama itu
hanya materi keempat, kelima. Yang lain itu self love, terus sentuhan bernyawa dan lain-lain dan lain-lain. Bukan tentang seks. Jadi tentang seksnya itu aslinya cuma 2 materi, anti Kegel sama seks durasi lama. Yang lain itu soal self love, kemudian pendaman emosi dan lain-lain. Ya, untuk materi bersejiwa nanti linknya saya kirim di grup ya, atau teman-teman bisa cek video ini nanti di deskripsi YouTube.